Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini bertemu kembali bersama Bu Guru di pembelajaran tematik 3B, subtema 3, pembelajaran 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang membaca teks yang berjudul Kebun Raya Bogor, Paru-Paru Kota Bogor. Kedua, kita akan mempelajari tentang wawancara, mengenal wawancara dan melakukan wawancara. Teman-teman, siapa yang pernah ke Kebun Raya Bogor? Ayo, Kebun Raya Bogor ada di mana? Bu, ya pasti di Bogor. Yap, betul. Kebun Raya Bogor ada di Bogor. Nah, apa aja sih yang ada di Kebun Raya Bogor itu? Bagaimana perawatannya? Nah, teman-teman bisa membaca teks tentang Kebun Raya Bogor, Paru-Paru Kota Bogor di buku tematik halaman 93 sampai 94. Banyak informasi yang akan teman-teman temukan ketika membaca teks tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi yang kita dapatkan. Ketika melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, tentukan informasi apa yang ingin diketahui. Kedua, hubungi dan buatlah janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. Ketiga, buatlah daftar pertanyaan dan bawa alat tulis. Dan keempat, pakailah pakaian yang sopan. Kedua, yang harus diperhatikan adalah saat melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara, datanglah tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Kedua, jangan lupa ucapkan salam. Ketiga, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Serta keempat, wawancarai narasumber dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Dan kelima, bersikaplah selalu sopan dan santun. Yang harus diperhatikan yang ketiga adalah setelah melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, ucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan salam. Nah, itu teman-teman hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan wawancara. Hal penting lainnya adalah sikap pewawancara harus sopan dan santun. Karena sikap sopan dan santun adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah memahami daftar pertanyaan untuk wawancara. Langkah yang pertama, tentukan topik atau tema apa yang ingin dibicarakan. Kedua, gunakanlah kata tanya berikut ini. Pertama, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan sebuah nama. Kedua, apa? Apa digunakan untuk memancing narasumber menyampaikan sebuah deskripsi. Ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu dari peristiwa. Keempat, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Keempat, mengapa? Mengapa digunakan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Keenam,
Bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan pendapat narasumber terhadap suatu masalah. Nah, itulah beberapa kata tanya yang bisa digunakan ketika membuat daftar pertanyaan. Jangan lupa, karena ada kata tanya, maka akhiri dengan tanda tanya. Nah, satu lagi. Dalam membuat daftar pertanyaan, susunlah pertanyaan dengan menggunakan kalimat efektif, singkat, padat, dan jelas. Serta catat dan susunlah pertanyaan secara berurutan. Supaya tidak lupa ya, jadi harus dicatat. Nah, itu teman-teman, bagaimana persiapan ketika ingin wawancara, serta bagaimana memahami atau membuat daftar pertanyaan. Yuk, sekarang kita simak bagaimana Bu Aisyah dan Bu Gema dalam melakukan wawancara. Silahkan simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini contoh wawancara yang akan dilakukan oleh Bu Aisyah sebagai pewawancara dan Bu Gema sebagai narasumber. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, seperti yang sudah diberitahu bahwa kita harus menyiapkan pertanyaan. Bu Aisyah sebagai pewawancara sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bu Gema tentang karate. Yuk simak. Pertanyaan pertama yang akan Bu Aisyah tanyakan adalah, Bu Gema, apa itu karate? Karate itu adalah salah satu cabang olahraga bela diri, Bu Aisyah. Oke, Bu Gema, siapa aja sih yang boleh melatih karate? Yang boleh melatih karate itu yang punya sabuk hitam, Bu Aisyah. Jadi yang sudah tingkatannya tinggi, itu yang boleh melatih karate. Berarti yang belum sabuk hitam belum bisa ya, Bu Gema? Bisa. Oke, terus menurut Bu Gema, kenapa kita harus belajar karate? Karena kalau kita belajar karate itu kan bela diri ya. Kita jadi bisa menjaga diri kita dari banyaknya kejahatan, terus takutnya nanti di jalan kenapa-napa kan. Nah, kita punya bekal bela diri yaitu karate. Begitu. Terus bagaimana Bu Gema kalau kita ingin menjadi atlet karate? Kalau pengen jadi atlet karate, Bu Aisyah tuh harus latihan rutin. Jadi kalau mau jadi atlet karate itu harus memiliki 3 sifat. Yang pertama itu Bu Aisyah harus siap disiplin. Yang kedua, Bu Aisyah harus siap diomelin sama pelatihnya. Siap diomelin. Dan yang ketiga, Bu Aisyah harus siap capek. Jadi memang pasti capek kalau jadi atlet karate itu. Oke, berarti tadi ada disiplin. Pertama siap diomelin ya, atau dibetulkan ya, diperbaiki. Dan ketiga harus siap capek. Nah, betul itu banget. berarti cara kita supaya bisa jadi atlet betul karate. Banget. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Gema, kapan waktu yang tepat untuk kita berlatih karate? Oke, waktu yang tepat itu biasanya kan kita pagi-pagi itu sarapan ya. Nah, waktu yang tepat itu setelah sarapan itu harus dikasih jeda 2-3 jam. Kenapa? Karena kalau kita habis makan langsung latihan itu bisa bikin perut kita mual, Bu Aisyah. Terus bikin nek dan jadi bikin cepat capek karena kan badan kita sedang memproses mencerna makanan yang sudah masuk ke tubuh kita. Kalau kita untuk dipakai untuk latihan karate atau olahraga itu bisa jadi mual dan nanti muntah. Berarti setelah sarapan atau setelah makan minimal 2 jam 2-3 jam istirahat dulu biar mencerna dulu baru kita latihan atau olahraga. Terima kasih Bu Gema untuk waktunya. Telah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai Bu Gema tentang karate. Siap. Nah, itu teman-teman salah satu contoh bagaimana kita belajar mewawancarai. Yuk teman-teman silahkan tentukan pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Tapi pertanyaannya harus sesuai yang ingin teman-teman tanyakan kepada narasumbernya ya. Jadi caranya teman-teman pilih temanya dulu,
pilih topiknya dulu apa, baru teman-teman menentukan pertanyaannya. betul sekali. Oke. Jangan lupa dicoba ya. Oke, ditunggu ya Semangat. contohnya. Semangat. Sekian dari Bu Aisyah. Sekian dari Bu Gema. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.